dalam dunia politik kan biasa tuh, sahabat malah bisa jadi musuh itu. Ya, dalam politik yang terlalu pragmatis seperti itu, kami tidak menganut pendekatan yang seperti itu. Tapi kita harus siap berkolaborasi dan kita ingin bekerja sama, yang penting yang terbaik untuk Aceh. Jadi benar apa kata media bahwa Prof berdua yang sama-sama berlatar belakang akademisi, itu sudah mulai bertemu, bahkan mulai membicarakan hal-hal yang lebih serius untuk berlayar bersama-sama. Benar nggak itu? Kami sudah sering berkomunikasi jauh sebelumnya. Tapi kalau ditanya apakah untuk gubernur, wakil gubernur, kalau ditanya saya, Bung Hadi, untuk lucu-lucu, ya biar semua jadi gubernur. Tapi ini kan tak mungkin, ya kan? Ini soal berlayar, siapa mau alih satu, siapa mau alih dua, kan? Ini dia. Bagi saya itu tidak penting, tidak ada masalah. Kita bisa sepakati. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Pilkada di Aceh, ada 2 orang calon gubernur yang dua-dua sama-sama berlatar belakang orang kampus, berlatar dunia perguruan tinggi. Menariknya, kalau kita biasa saksikan antar kandidat, antar bakal calon itu berseteru, 2 kandidat ini bertemu, bahkan kita bisa baca di media, mulai bincang-bincang ada kemungkinan akan sama-sama berjalan. Kita ingin konfirmasi dengan mantan Rektor Unsiah, Profesor Darne M. Daud, dan Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Saya ingin mengkonfirmasi ini. Belakangan ini media menyebut Anda berdua bertemu. Anda berdua mulai melakukan dialog. Ya kan? Ini kira-kira akan berkolaborasi, akan bersekutu, walaupun bukan kutu tentunya. Iya kan? Benar nggak ini? Anda berdua ini mulai berkolaborasi untuk menundukkan hingar-bingar atau ganasnya situasi politik di Aceh. Terima kasih Bung Hadi. Ya, ini sesuatu yang menarik. Ya. Saya ingin sampaikan pengalaman sejarah kepemimpinan di Aceh. Aceh pernah dipimpin oleh kalangan yang mau disebut pernah memberontak, atau dari kalangan pengusaha, atau dari kalangan politisi, birokrat, dan sebagainya. Di antara sekian banyak kepemimpinan di Aceh, yang relatif lebih berhasil, cukup berhasil adalah kepemimpinan dari akademisi. Kami melihat bahwa dalam... Bisa contohnya, Prof? Ya, misalnya ketika Prof. Hasmi dulu, Prof. Majid Ibrahim, Prof. Ibrahim Hasan itu sangat monumental, Prof. Syamsuddin Mahmud, dan juga yang lain sebenarnya, walaupun belum profesor, seperti Pak Irwandi Yusuf, relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lain-lain itu. Dibandingkan dari kalangan politisi? Kalangan politisi yang lebih karena mereka memimpin untuk kepentingan yang lebih terbatas. Sedangkan dari dunia akademik, mungkin karena pertimbangan akademik itu, mereka memimpin melihat untuk kepentingan yang lebih luas dan menggunakan apa yang saya sebut scientific approach, pendekatan yang ilmiah berdasarkan ukuran-ukuran yang cukup dipahami, artinya terukur, sehingga semua itu dapat berjalan. Ketimpangan tidak terjadi seperti saat ini. Bung Hadi tahu Aceh sekarang provinsi termiskin di Sumatera, salah satu yang termiskin secara nasional. Padahal dari sumber daya terkaya ya? Luar biasa. Jadi sumber daya alam ya terutama kaya, tapi kok masyarakatnya itu miskin. Dan ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Atas dasar itu, karena saya juga
dulu pernah membantu para gubernur yang berlatar akademik itu, dan itu membantu dalam misalnya dari menyusun surat-surat dalam bahasa Inggris, proposal, berdialog dengan mereka, dan saya melihat kepentingan yang mereka ingin wujudkan. Prof, termasuk approach terhadap rivalitas ya. Dalam dunia politik kan biasa tuh, sahabat malah bisa jadi musuh itu. Ya, dalam politik yang terlalu pragmatis seperti itu, tapi tidak menganut pendekatan yang seperti itu. Tapi kita harus siap berkolaborasi dan kita ingin bekerja sama, yang penting yang terbaik untuk Aceh. Jadi benar, apa kata media bahwa Prof berdua yang sama-sama berlatar belakang akademisi, itu sudah mulai bertemu, bahkan mulai membicarakan hal-hal yang lebih serius untuk berlayar bersama-sama, benar nggak itu? Kami sudah sering berkomunikasi jauh sebelumnya. Tapi kalau ditanya apakah untuk gubernur, wakil gubernur, kalau ditanya saya, Bung Hadi, untuk lucu-lucu, ya biar semua jadi gubernur. Tapi ini kan nggak mungkin. Ya kan? Ini soal berlayar, siapa mau alih satu, siapa mau alih dua kan? Ini bagi saya itu tidak penting, tidak ada masalah. Kita bisa sepakati tentu sesuai dengan kebutuhan Aceh. Yang penting kita siap bekerja sama. Bisa di tanah. Ya. Sebelum Anda jelaskan lebih jauh, Prof Dhani, Prof TB, apa yang membuat Anda bisa match dengan Prof dari dalam nih? Apa karena sama-sama orang kampus begitu atau gimana? Ya, kasih Bung Adi. Bagi saya politik itu adalah satu jalan bagaimana bisa mewujudkan kemanfaatan, ya, kemaslahatan untuk kepentingan rakyat yang seluas-luasnya. Dan terkait dengan itu, maka sebenarnya yang sangat urgent sekarang ini adalah pada gagasan. Gagasan kira-kira goal yang mau dicapai itu apa. Sekarang pada zaman yang sangat complicated seperti sekarang ini ya, itu luar biasa. Kalau tidak ada kolaborasi, itu hampir-hampir tidak mungkin ya. Lagi untuk kondisi Aceh yang sangat rumit. Jadi kalau kepemimpinan itu tidak kuat, saya kira kok saya agak skeptif ya, akan bisa ada perubahan. Nah, saya dengan Prof Dhani itu, pendekatannya pada Dima itu bukan kekuasaan oriented, ya, bukan power oriented. Power sini adalah kekuatan bagaimana bisa mewujudkan potensi yang ada itu pada satu strategi yang dibuat secara canggih gitu ya. Nah, sehingga dalam waktu relatif dekat, goal itu, tujuan itu bisa dicapai. Nah, oleh karena itu pendekatannya dari Prof Dhani udah mengatakan pendekatan teknokratik ya, pendekatan saintifik. Nah, ini di dalam model tata kelola pemerintahan itu kan masih barang baru ya. Nah, itu salah satunya. Makanya kami melihat kepemimpinan atau politik ini sangat luas. Sekali lagi ya, tidak pada orientasi kekuasaan. Persoalan nanti siapa yang menjadi satu, siapa yang menjadi dua itu tidak penting. Jadi lebih kepada visi, itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita memandang bahwa semua stakeholder itu menjadi kunci. Ya, di Aceh itu kan ada ulama. Ya, bagaimana kita meletakkan peran ulama, apalagi sudah dibakukan tentang pembelakuan syariah Islam, itu kan masih pekerjaan rumah yang belum juga tersentuh. Itu satu hal. Kedua, ada persoalan ekonomi. Artinya bagaimana para pengusaha itu sebagai motor penggerak ekonomi. Lalu ada kampus, ada 5 kampus besar. Masa nggak bisa mengelola 5 juta penduduk? Bayangkan itu, di situ udah profesor berapa itu. Tapi kehadiran peran mereka di dalam ikut memecahkan persoalan kan juga belum optimal, ya kan? Nah, juga ada undang-undang pemerintahan Aceh, ya, undang-undang PA. Itu juga belum dimaksimalkan bagaimana bisa dirumuskan dalam bentuk satu tata kelola pemerintahan yang yang modern ya, good governance dan clean government. Nah, jadi kami lebih ke sana kalau saya ya. Jadi
lebih kepada pembagian fungsi sebenarnya. Pendekatannya itu. Jadi bukan keakuan. Saya yang kuat, saya yang paling benar, Anda ikut saya harus paling. Soal posisi fine-fine saja. Oh enggak, ya, kami kan bukan latar belakang kami kan bukan politisi. Ya, jadi lebih kepada fungsional ya. Nah, jadi proses seperti itu. Ada satu hal yang saya kira ini menarik. Kalau di dunia akademik, teori dan praktek itu harus sama. Tidak mungkin berbeda kan. Tapi sudah terbiasa di alam nyata katanya, apalagi dunia politik, itu teori dengan praktek itu selalu benturan. Menurut Prof gimana? Ini sedikit. Tapi kan di dalam pendekatan saintifik, ya pendekatan akademik, kan ada ruang adaptasi. Nah, ruang adaptasi itu juga ada rumusnya gitu ya. Ketika teori itu tidak bisa di-apply, Tidak bisa diterapkan. itu kan ada ruang kompromi, ada ruang adaptasi. Nah, itu juga merupakan satu pendekatan yang biasanya juga dalam teori pembangunan itu ada solusi. Jadi salah orang mengatakan, nah itu kan cuma di buku, wah itu cuma ada di bangku kuliah. Sebenarnya dalam dunia kampus juga diajarkan bagaimana menjembatani dunia teori, dunia idealita dengan realita. Jadi itu supaya tidak salah kaprah tadi. Seperti itu juga, Prof. Iya, sama. Jadi begini, saya kebetulan dosen dari sejak asisten dulu sampai guru besar, itu mengajar research. Salah satu aspek yang sering kali didiskusikan, kami ajarkan adalah keterkaitan antara teori dan praktek. Sebagian kalangan mengatakan, wah itu kan teori. Ketika saya dalami teori itu dari mana, itu bukan sesuatu yang hanya jatuh dari langit, tetapi melalui research, temuan penelitian yang sudah berulang kali terbukti di lapangan, maka itu menjadi teori. Jadi ketika orang memparadokkan antara teori dan praktek, agaknya itu adalah suatu kenyataan bahwa mereka tidak amat memahami apa itu. Jadi kalau berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh Prof. TB tadi, sepakat. Kita bisa menjembatani itu. Karena itu yang paling penting adalah dalam faktor kepemimpinan itu bagaimana menerjemahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepemimpinan secara kolaboratif, saling mengisi, substantif. Bukan karena aku harus ini. Yang terjadi selama ini di tingkat nasional, bahkan di tingkat yang paling rendah pun lebih karena egonya. Dalam dunia akademik, kami sebagai akademik tidak seperti itu. Jadi kita saling ini aja, tidak ada masalah. Dalam realitas politik ini kan sudah jadi rahasia. Betul, betul. Orang-orang seperti Anda berdua ini, ya nggak mungkinlah muncul dalam realitas politik terkini, ya, karena biaya politik itu mahal. Itu praktik, Betul. ya kan? Nggak mungkin muncul. Kenapa? Untuk jadi calon saja misalnya Anda harus menyiapkan sekian miliar rupiah untuk mendapatkan tiket sebagai seorang calon gubernur. Ya. Jadi bukan soal kecerdasan, bukan soal kapabilitas, gitu, bukan soal kemampuan, juga bukan soal elektabilitas, tapi soal isi tas saja. Ya kan? Nah, itu realitasnya, prakteknya seperti itu. Jadi bukan soal ideologi apa segala macam yang sering didiskusikan di kampus-kampus. Pertanyaannya, kira-kira adaptasinya seperti apa? Termasuk menyikapi angin segar. Sesungguhnya ini kan angin segar. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 ini kan angin segar. Ya kan? Ini bagaimana ini? Proses adaptasinya kira-kira seperti apa nih? Supaya para akademisi, karena akademisi dipastikan nggak punya duit nih. Ya, tentu tidak seperti pengusaha. Ya, kalau pengusaha itu kan luar biasa sumber uangnya. Kalau akademisi dari kampus ke kampus, ya kan, paling top bisa membiayai sejumlah riset aja sudah luar biasa itu. Gimana nih? Ya, saya ingin katakan nanti Prof. TB bisa menambahkan ya. Memang ketika kita melihat realita politik hari-hari ini, itu menjadi sesuatu yang sangat mahal.
Tapi secara lebih spesifik untuk konteks Aceh, sebenarnya sudah ada solusi, yaitu agar bakal calon ini tidak harus membawa isi tas yang terlalu banyak itu untuk elemen partai tertentu itu. Udah ada jalur independen. Jadi ke masyarakat, kalau figur itu didukung oleh masyarakat, itu bisa mendapat dukungan yang luar biasa. Tetapi untuk kemarin, khusus untuk gubernur ya, kalau untuk bupati wali kota masih mungkin, karena bukan hanya mengumpulkan KTP kopinya, tapi juga menguploadnya. Untuk gubernur tidak cukup. Kalau batas minimal itu 166.000 untuk Aceh, tapi kan tidak bisa dengan jumlah itu, harus 200.000 lebih, 250.000. Kalau mengupload itu hanya 3-4 hari, tentu tidak cukup waktu. Jadi itu secara teknis Tidak mungkin kan ya? Tidak mungkin. Ada teman yang sudah ngumpul KTP yang udah 2 tahun, tapi tidak bisa karena tidak cukup waktu untuk mengupload KTP. Karena sekarang kan harus melalui elektronik gitu. Jadi ada persoalan teknis. Karena itu kita harus maju melalui partai. Ada keputusan MK yang baru, sebenarnya itu angin segar. Tapi di samping ada kenyataan seperti ini, di Aceh juga ada pihak yang menyatakan bahwa kita punya undang-undang pemerintahan Aceh yang mereka mengatakan tidak berlaku putusan MK ini. Tapi ada juga yang mengatakan bukankah Aceh itu bagian Indonesia? Jadi ini dia sesuatu yang masih debatable ya? Debatable. Pada saat lain seperti Bung Hari tahu, ini tinggal menghitung hari untuk pendaftaran. Yang Anda ketahui, Ya. sikap Komisi Pemilihan Umum di Aceh seperti apa? Ya, di sana disebut komisi KIP. Independen Pemilihan. Independen Pemilihan. Mereka yang mengikuti aturan itu karena memang yang menjadi tanda tanya banyak kalangan di sana, apakah waktu yang begitu singkat untuk mengupload KTP itu, apakah itu sudah dikoordinasikan dengan KPU? Jawabannya tentu sudah. Dari siapa ide dan bagaimana, ini tentu ada faktor kepentingan di sana yang bermain. Prof, TB, dari komunikasi yang Anda lakukan, peluang angin segar keputusan MK nomor 60 ini, partai-partai non-parlemen itu kan banyak, baik partai lokal maupun partai nasional ya. Dari komunikasi yang Anda lakukan ke partai-partai non-parlemen ini, yang tak punya kursi ini menurut Anda menguntungkan atau seperti apa? Ya jelas keputusan MK ini, apapun alasannya, apakah itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang PA, tetapi marilah kita lihat secara substansial bahwa pelembagaan partai politik atau pemilu yang berlaku sekarang ini, apakah tingkat nasional maupun lokal, itu kan tidak menyediakan ruang, tidak menyediakan ruang adanya satu iklim demokrasi, satu kompetisi yang bebas. Itu yang perlu catat. Jadi apapun argumen kita, kalau hanya pendekatan legalistik formal legalistik, itu tidak akan menjawab masalah. Padahal semua juga orang tahu bahwa sekarang itu ada krisis kepemimpinan di Aceh. Nah, apakah lembaga-lembaga formal termasuk KIP, apakah mereka pro terhadap perubahan atau menjaga kepentingan status quo? Saya tidak perlu mencari apa kepentingannya, tetapi kalau dia sikap seperti itu kan tidak ada terobosan gitu ya. Nah, yang lain saya justru kaget ya, setelah ada keputusan itu saya dihubungi oleh para aktivis ya, ada kemungkinan untuk mendapat dukungan dari partai-partai non parlemen, tapi mereka punya suara. Parlemen mulai antusias. Ya, sudah mulai antusias, bahkan mereka secara meyakinkan dan penuh semangat agar jalan ini ditempuh. Saya membaca berarti dari sejumlah itu kalau ditotal kan lumayan besar. Artinya ada aspirasi atau partisipasi publik yang terkunci. Padahal demokrasi itu kan membuka sesuatunya partisipasi publik. Tidak ada kelompok yang tidak terwakili. Padahal hari ini ya krisis kepemimpinan di Aceh
itu mestinya kan membuka itu. Kemudian lain usaha yang saya lakukan, saya pernah berdialog ya, kalau bisa jangan langsung pada soal isitas. Mari kita bicara kepentingan jangka panjang. Kalau bicara isitas ya macet, nggak ketemu ya, kami dari kampus dari mana uangnya. Tapi kalau bicara prospek, kan ini kan luar biasa, potensi ekonomi luar biasa. Belum lagi nanti kan blok Andaman. Dan pihak yang menghubungi Anda itu paham dengan situasi itu? Ya, kalau yang aktivis itu dia paham. Jadi kalau kita ini berhasil, pemerintah ini berhasil, maka partai-partai lokal, mungkin juga partai nasional, itu kita bisa biayai. Supaya partai itu tidak bergantung, atau partai itu quote-unquote itu tidak menjadi beban bagi para calon. Dan itu sangat berbahaya, Bung Adi. Bisa lihat itu tidak, model ya kepartaian, model seleksi yang seperti sekarang ini, ya aku ya tidak, inilah menjadi lingkaran setan korupsi. Siapapun yang menjadi pimpinan daerah, dia tidak akan bisa lepas dari tindakan korupsi. Padahal kita ingin menghindari. Belum apa-apa sudah diminta mahar ya? Oh iya, ini kan mestinya rakyat kan juga mesti dikasih tahu. Padahal banyak sekali jalan yang kita tidak harus buntu pada jalan itu. Jadi saya mengajak, ayo kita bicara perusahaan jangka panjang. Kalau potensi ekonomi yang sangat luar biasa itu berhasil dibangun, biaya partai itu nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi masih banyak jalan gitu ya. Jangan kemudian kita sudah tahu ini menjadi krusial ya. Lalu kita ulangi lagi, terutama soal kasihan kalau nanti gubernur itu ujungnya masuk sel. Siapapun gubernurnya kan begitu. Nah itu yang kita tidak mau. Kan kita dari akademisi. Jadi kalau kita dari akademisi masih banyak jalan. Bukan salah satunya jalan menuju Roma. Masih banyak jalan menuju Roma. Nah, Prof. Dhani, Anda punya track record banyak membantu kepala-kepala daerah selama ini. Ya, tentu Anda juga sangat memahami praktek tadi. Ya. Praktek-praktek hubungan politik, praktek-praktek situasi yang berlangsung di Provinsi Aceh. Ya. Apa catatan Anda sehingga Anda harus terjun? Menarik, Bung Adi. Seperti saya katakan tadi bahwa saya relatif ya banyak membantu pada berbagai tingkat kepemimpinan politik di Aceh. Catatan utama yang ingin saya sampaikan, ini sangat tergantung kepada kepemimpinan itu sendiri. Jadi pada figurnya, bagaimana mereka itu menerjemahkan dengan wisdom yang ada itu, sehingga bisa menggerakkan semua. Tadi Bung Adi mengaitkan, misalnya ada ya seperti tadi Prof. TB juga katakan, banyak atau sebagian kalangan kan lebih berpikir apa yang saya sebut short term minded. Jadi pikirannya jangka pendek, yang penting isi tas, itu aja, ya kan? Padahal kita harus berpikir dalam pengertian yang lebih luas, broad minded, long term minded. Ini dalam pengertian untuk kebutuhan yang seperti itu sebenarnya itu bisa disediakan, dipenuhi secara lebih mudah tanpa harus. Kalau dalam short time ini mana lebih murah deh? Iya, kalau orang parlemen atau itu enggak. Kalau saya melihat kita harus berpikir besar untuk ini. Jadi tapi Anda optimis ya? Saya sangat optimis bahwa ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita harus punya inovasi itu. Dan disinilah kemampuan menginterpretasi kepemimpinan dalam hubungan dengan penciptaan lapangan kerja, kolaborasi baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, ini dimungkinkan kalau kepemimpinan itu ada. Ini waktunya sangat mepet, Prof. Tanggal 29 paling tidak. Ya, Itu harus sudah fix. Siapa pengusung Anda berdua, ya kan? Ini kan harus sudah fix beberapa hari ini, gitu, ya kan?
Anda masih optimis mendapatkan dukungan partai politik baik berdasarkan peraturan yang lama ataupun peraturan terbaru? Saya optimis. Jadi dengan keputusan MK ini, marilah kita belajar dari kegagalan masa lalu. Baik apa yang terjadi secara nasional maupun secara lokal. Bahwa tatanan politik yang kita bangun itu sangat absurd. Tidak memberikan satu hope atau harapan bahwa kepemimpinan yang muncul itu akan memberikan sesuatu. Tapi kalau cara berpolitik itu tidak berubah, maka kita secara tidak langsung menyandra nasib rakyat, ya kan? Apakah kita mau terus? Karena apapun, sekarang ini sorotan kepada partai luar biasa. Ya, masyarakat itu sudah sangat marah kepada partai-partai. Tapi saya sangat optimis teman-teman dari partai, barangkali dengan kejadian ini mungkin akan ada satu fleksibilitas, satu perubahan pemikiran. Ayo kita bicara pada gagasan atau agenda-agenda yang lebih besar dengan suatu komitmen. Saya katakan saya lebih senang kontrak politik, tapi jangan bicara biaya. Kalau bicara kontrak politik, saya berhasil, Anda juga berhasil. Kalau bicara uang di awal, ya kan? Kong yang mana? Dua-duanya kan, dua-duanya bisa gagal. Tetapi secara tidak langsung kita sudah mengundang kekuatan luar, kekuatan eksternal, kekuatan modal itu untuk mendikte terhadap terutama pada sumber-sumber ekonomi rakyat, dan itu berbahaya sekali. Baik, pertanyaan terakhir untuk Prof berdua. Anda maju dari perguruan tinggi, nggak takut Anda sama cukom-cukom yang biasa membeli dan membiayai proses lahirnya kepemimpinan di Aceh? Kalau boleh saya katakan kita lahir, meninggal sekali, tidak pernah dua kali itu, ya kan? Kemudian yang kita takut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Jadi bahwa ada dinamika, ada pengaruh-pengaruh cukong itu kita pahami, dalami. Oleh karena itu kita perlu siasat pendekatan untuk menghadapi itu semua. Insya Allah kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik semua. Kita tidak perlu takut dengan bayang-bayang. Prof TB, apa pesan Anda untuk publik Aceh? Ya biasa aja. Kalau saya melihat cukong ada itu bisa menjadi kolega, bisa jadi partner. Semua itu sudah ada rambu-rambu. Anda boleh bantu, tapi Anda tidak boleh mendikte, ya kan? Ya, kita anggap sebagai satu kolaborasi bagaimana membangun Aceh itu ke arah yang lebih baik, yang lebih maju. Jadi kalau semakin banyak stakeholder yang terlibat, maka akselerasi pembangunan itu akan lebih cepat. Saya yakin sekali kalau semua stakeholder bisa digerakkan, saya yakin dalam 5 tahun kemiskinan itu bisa turun pada tingkat yang terendah, ekonomi itu bisa melejit. Dan saya berkali-kali kalau saya melawan oligarki, saya tidak anti konglomerat, jangan salah ya. Karena pengusaha konglomerat itu diperlukan untuk akselerasi pembangunan. Yang kita tidak mau adalah para pemilik modal yang serakah. Itu yang kita tidak mau gitu loh. Jadi semua itu sudah ada koridornya. Jadi tidak perlu takut, dan saya juga tidak perlu khawatir. Saya ingin mengundang siapapun yang akan ingin sama-sama untuk membangun Aceh, ayo. Ya, mau dari swasta, tidak swasta. Tentu saja kita sangat terbuka. Baik, terima kasih Prof Darmi, Prof TB. Selamat berlayar. Insya Allah akan terjadi perubahan di bumi Serambi Mekah ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik seputar denyut pilkada di berbagai daerah, denyut politik di tanah air. Hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com, edisi khusus Bulan Kemerdekaan, didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.